Ini adalah lampiran surat Bapak Ibu. Lampiran surat, penulisannya boleh menggunakan kata lengkap lampiran atau lam yang memakai tanda titik. Ya. Nah, lampiran ini diberikan berguna untuk melihat banyaknya lampiran. Jadi Bapak Ibu apabila memang tidak memberikan lampiran, boleh kok kata lampiran ini dihilangkan. Daripada PHP ya Pak ya, ditulis lampiran tapi tidak ada lampirannya. Kemudian lampiran strip, nah gitu. Jadi sebaiknya kalau memang tidak ada surat yang dilampirkan, lampirannya dikosongkan saja. Kemudian ada jumlah yang dinyatakan dengan angka yang dihurufkan ya Bapak Ibu. Jadi bukan 1 dalam kurung 1. Silakan ditulis saja 1 S kapital A T U kecil. Ya, yang dihurufkan dimulai dengan huruf kapital. Nah, untuk penggunaan jumlah lampiran, Bapak Ibu dapat menggunakan lembar, eksemplar, atau berkas. Lembar apabila bentuknya lembaran. Misalnya saat mengundang acara ini, surat permohonan ke saya ada jadwal yang dilampirkan Pak. Hanya 1 lembar jadwal saja. Silakan dituliskan 1 lembar. Jadi saat melampirkan hanya 1 lembar, Bapak Ibu jangan menuliskan 1 berkas. Asumsi pembaca atau penerima surat adalah ada jumlah lampiran yang lebih dari 1 lembar saat ditulis 1 berkas. Karena berkas ini berarti lembaran dalam jumlah yang banyak. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau hanya 1-2 lembar cukup ditulis 2 lembar, 1 lembar jangan ditulis 1 berkas. Khawatirnya nanti dicari ya Pak ya, kurangnya mana? Tulisannya 1 berkas tapi kok yang terlampir hanya 1 lembar, 2 lembar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dapat juga menggunakan eksemplar apabila yang dilampirkan bentuknya terbitan. Misalnya mengirimkan buletin begitu ya, atau majalah atau buku yang diproduksi oleh lembaga, ini tulisannya eksemplar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, hal surat dianjurkan menggunakan kata hal. Hal surat ini merupakan gambaran isi surat ya Bapak Ibu. Ingat tadi gunakan kata kuncinya saja. Disampaikan dengan singkat dan jelas. Hal surat ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal, kecuali pada kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Tidak diberi garis bawah dan tidak diakhiri tanda titik atau tanda baca yang lain. Karena masih banyak yang diberi garis bawah, kemudian diberi tanda titik pada akhir penulisannya. Ya, ini bukan kalimat ya Bapak Ibu, karena hanya menyampaikan informasi tentang isi surat. Nah, boleh kalau Bapak Ibu mungkin akan menuliskan dengan huruf yang dicetak tebal, di bold begitu. Karena penggunaan penebalan huruf tersebut itu menunjukkan bahwa hal tersebut tingkat urgensi atau kepentingannya itu lebih tinggi dibanding pada suratnya. Jadi nggak masalah ya di bold? Tidak apa-apa Pak, boleh. Asal jangan di garis bawah gitu ya? Asal jangan di garis bawah. Karena garis bawah ini memang tidak disarankan ya Pak, bukan peruntukannya untuk menegaskan satu substansi. Gitu. Kalau bold atau tanda petik mungkin masih bisa bahwa ini adalah poin yang penting dari salah satu dari bagian yang lain. Nah, namun jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menuliskan istilah asing dalam ranah apapun, ini silakan dicetak miring. Ya, jadi misalnya, namun untuk beberapa produk yang sudah dijadikan sebagai istilah bahasa Indonesia itu tidak perlu. Misalnya melalui aplikasi Zoom. Zoom ini sudah nama aplikasi Pak Bambang, jadi tidak perlu ditulis miring walaupun dengan menggunakan bahasa asing ya. Tapi untuk bahasa asing atau bahasa yang belum familiar, yang belum diterima secara umum di masyarakat, ini silakan dicetak miring, yang menunjukkan bahwa ini bukan istilah bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang benar. Nomor, lampiran, lam, tadi boleh ditulis lampiran atau lam ya. Dan jangan lupa hubungkan tanda titik, karena tanda titik ini menunjukkan bahwa kata tersebut singkatan dan lain sebagainya. DSB titik tersebut TSB titik, kilometer KM titik. Halnya undangan pembukaan penyuluhan bahasa. Salah apabila Bapak Ibu menjelaskan hal sepanjang ini. Undangan dalam rangka penyuluhan bahasa Indonesia yang dilaksanakan untuk pejabat eselon 4. Ini sudah tujuan atau maksud pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi silakan. Idealnya memang hanya 3 atau sampai 5 kata saja untuk penulisan hal. Alamat Bapak Ibu. Alamat adalah penanda, digunakan sebagai petunjuk langsung siapa yang menerima surat. Ya. Nah, di beberapa pendapat memang kata di pada alamat surat ini tidak perlu dituliskan. Namun masih banyak lembaga pada peraturan naskah dinasnya tetap menuliskan kata di. Misalnya wali kota Tangerang di, begitu.
Ada juga yang langsung menyampaikan Wali Kota Tangerang, kantor Wali Kota Tangerang. Nah, begitu. Itu sudah ada. Mengapa demikian? Mengapa di ini juga boleh dihilangkan? Karena ingat tadi, alamat surat itu bukan alamat titik domisilinya, tapi orang atau mitra tutur yang sedang kita ajak bicara dalam surat tersebut. Ya, ditulis di sebelah kiri surat di antara hal surat dan salam pembuka. Tidak didahului kata kepada. Nanti akan kita intip bersama Bapak Ibu untuk perwal takrang yang sudah dikeluarkan sama tata naskah dinas. Diawali dengan yang terhormat titik dengan tanda titik atau boleh dituliskan yang terhormat yang lengkap. Nah, sebelum nama ditulis sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara dengan catatan alamat berupa nama yang didahului gelar akademik atau jabatan tidak boleh diawali dengan Bapak, Ibu, atau Saudara. Jadi bukan Bapak Profesor, bukan Bapak Doktor. Jadi nama yang diawali dengan gelar di depan ini tidak boleh dilekatkan Bapak, Ibu, atau Saudara, baik pada bahasa lisan maupun tulisan Bapak Ibu. Ya. Ada satu lisan juga nggak bisa. Ya, bahasa lisan tidak boleh Pak Bambang. Ada satu pengalaman yang menarik Pak. Saat saya kebetulan ditugasi Pak sebagai pewara pada acara nasional yang saat itu beberapa menteri dan beberapa menteri hadir begitu. Nah, saat itu saya sebutkan bahwa mohon berkenan dengan hormat begitu. Menteri Pendidikan Dasar, saya sebutkan masih di situ Bapak Profesor Muhadjir Effendi, karena waktu itu menterinya masih Pak Muhadjir ya, sebelum Pak Nadiem. Nah, mengapa demikian? Saya lalu pernah tegur Pak. Walaupun kita tahu bahwa profesor ini tidak boleh diawali dengan Bapak, namun kadang-kadang ada permintaan spesial atau permintaan khusus dari pimpinan atau pejabat yang bersangkutan, nama Bapak, panggilan atau sebutan untuk saya tetap harus dilekatkan. Nah, ini kadang-kadang kita menjadikan dilema ya. Paling kita tahu bahwa secara aturan bahasa tulis atau lisan, Bapak, Ibu, Saudara ini tidak boleh menempel ke nama jabatan atau gelar yang ada di depan. Nah, namun saat kami memanggil Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, ini sudah aman. Jadi bukan Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau mau pakai Bapak, ya Bapak Joko Widodo. Insinyurnya dihilangkan, kami hilangkan. Begitu. Caranya Bapak Ibu ya, baik lisan maupun tulisan. Nah, kemudian untuk jabatan juga tidak diperbolehkan menggunakan Bapak Ibu Saudara. Bukan Bapak Wali Kota Tangerang. Sebutkan saja Wali Kota Tangerang. Bukan Bapak Sekretaris Daerah. Langsung saja Sekretaris Daerah Kota Tangerang. Atau Bapak Kepala Sekolah. Jangan ya, jangan langsung Kepala Sekolah SMA berapa misalnya. Nah, yang berikutnya adalah mencantumkan semua unsur tempat dengan jelas. Masih banyak lembaga daerah yang menuliskan alamatnya Wali Kota Tangerang di strip tempat. Ada yang masih demikian? Banyak ya, mayoritas seperti itu. Di strip tempat. Di tempat ini bermakna beliau bisa menerima suratnya dimanapun. Padahal yang kita tuju adalah orang tertentu yang bertugas di lembaga yang sudah jelas di mana. Kalau Bapak Ibu sudah tahu alamatnya di mana, silakan cantumkan semua unsur tempat dengan jelas. Baik, saya izin lanjutkan. Ini adalah penulisan yang salah ya. Contoh penulisan yang salah pada tulisan alamat. Masih ada menggunakan kata kepada ini Pak. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Saya cek di Perwal Tangerang sudah tidak ada kepadanya. Ya, ini kepada juga tidak. Yang terhormat Bapak Menteri, ini yang salah adalah penggunaan kata Bapak. Ya, ada penggunaan kata Bapak yang masih salah. Kemudian yang terhormat Saudara. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari ini selalu jadi problem ya, yang cukup dilematis Pak Bambang. Kadang-kadang yang memaksakan Saudara garis miring I, berasumsi bahwa penggunaan kata Saudara ini kalau hanya dapat digunakan untuk rekan-rekan yang berjenis kelamin laki-laki atau pria saja. Jadi saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi begitu. Padahal secara perluasan makna, saudara ini sudah dapat mencakup semua jenis kelamin Pak. Jadi kalau di alamat, dia tuliskan saja kepada yang saudara saja, tidak usah saudara garis miring I. Kalau Bapak dan Ibu sudah jelas terpisah ya, Bapak garis miring Ibu. Tapi kalau saudara cukup tuliskan saudara saja. Apakah ada yang namanya I di situ begitu ya?
saudara-saudari. Nah, ini yang kadang-kadang rancu. Jadi semuanya ditulis saudara garis karena ada kekhawatiran bahwa ini tidak sampai nanti suratnya karena tertujunya tidak lengkap begitu. Nah, silakan ya Bapak Ibu, nanti cukup saudara saja. Mahasiswa, siswa itu sudah dapat digunakan secara umum mencakup semua gender ya Pak, jenis kelamin. Oke, pada itu kata kepadanya di poin E masih bisa ditulis. Tidak, ini juga kita hapuskan. Nah, baik, ini juga salah, jadi ini yang bagian-bagian yang salah ya. Ini juga Bapak Ibu perhatikan penulisannya di strip Jakarta. Mengapa sih harus di bawah? Tuliskan saja di sebelahnya di Jakarta. Ya. Ini juga mengapa harus pakai D kapital? Padahal tadi kita sepakat bahwa kata tugas atau kata keterangan kata depan menggunakan huruf kecil. Ya, Jakartanya juga silakan disamakan dengan font atau bentuk huruf yang digunakan. Di tempat masih salah juga. Ada beberapa kesalahan penulisan Pak kalau di poin C ini. Yang pertama, penggunaan kepada sudah tidak ya. Kita sepakat tadi. Kemudian Bapak tidak boleh melekat pada gelar. Beliau atau Pak Ambaini ini gelar awalnya adalah doktor, maka bapaknya tidak boleh menempel. Dokter. Nah, tapi kalau Bapak mau menyebutkan kata Bapak tadi, seperti tadi Bapak Joko Widodo, ya doktornya kita hapus, kita buang. Jadi boleh menggunakan yang terhormat Bapak Ambaini Surana. Baik, Bro. Gitu. Jadi opsinya salah satu akan menyapa dengan Bapak atau menyapa dengan gelar. Dan pastikan sekali lagi kalau jabatan ini tidak didahului Bapak, Ibu, atau saudara ya. Jadi yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar, misalnya dan menengah, dan kemarin Ristek jadi yang terhormat Kepala Pusat Pembinaan. Bahwa berbahasa yang baik ini adalah berbahasa yang sesuai dengan tempat dan waktu ya, sesuai dengan ruang penggunaannya. Momentumnya apa? Itu adalah berbahasa yang baik. Kemudian berbahasa yang benar adalah berbahasa yang sesuai dengan tata ejaan atau tata kaidah bahasa yang digunakan, begitu. Jadi kalau sudah parameternya baik dan benar, nah ini dua komponen ini Bapak Ibu yang harus disesuaikan. Tadi mungkin kalau saya menggunakan bahasa surat cinta tidak mungkin bahasanya formal ya Pak, kepada tuh yang terhormat, waduh. Bar nanti ya Pak, nggak jadi diterima begitu. Jadi jadi YTC ganti bukan YTH lagi. Nah ini disesuaikan lagi. Mungkin Bapak Ibu saat membuat surat untuk mengundang pengajian di masjid rumah DKM misalnya, boleh menggunakan Assalamualaikum. Nah, tapi saat Bapak Ibu bersurat ke Kepala Dinas untuk urusan resmi pengajuan SK misalnya, ya jangan diawali dengan Assalamualaikum begitu. Awali dengan hormat. Boleh seperti itu ya Bapak Ibu dijadikan. Jadi inilah parameter baik dan benar Pak Bambang. Nah ini tulisan yang benar ya Bapak Ibu.